Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita punya atau diberikan kesempatan untuk bertemu ya di LDKS virtual ini untuk teman-teman SMPN 21 Surabaya. Teman-teman sekalian, nanti kita hari ini akan membahas sebuah topik yang bertemakan menjadi OSIS yang bertakwa, cerdas, dan berprestasi. Ya, saya yakin mungkin beberapa teman-teman merasa, wah ini judulnya seperti judul-judul umum ya, judul-judul biasa, bertakwa, cerdas, berprestasi. Ya, namun nanti kita akan nyoba membahas judul yang seakan-akan semacam tagline umum ini ya, yang mainstream ini ya, akan menjadi suatu hal yang baru dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi bagaimana bertakwa, cerdas, dan berprestasi edisi kita hari ini. Jadi materi ini akan disampaikan dalam rangka LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa SMPN 21 Surabaya. Nah, teman-teman sekalian, ya, bagi yang belum kenal ya, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka mari kita kenalan. Kenalkan, nama saya Adwin Kurniawan. Dalam bahasa Inggris, Ad artinya tambahkan, win itu artinya kemenangan. Sehingga saya itu orang yang ingin menambahkan kemenangan dimanapun saya itu berada. Nah, teman-teman sekalian, saya sebenarnya manusia biasa, sama kayak teman-teman ya. Cuma kita punya keinginan menjadi luar biasa, dalam artian membawa manfaat lebih untuk yang namanya masyarakat. Saya seorang pekerja sosial ya, pembelajar jangka panjang dan juga teknologi entusias ya. Jadi sangat suka dengan namanya teknologi. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengenal saya singkat saja, saya dulu alumni S4 Surabaya, aktif terlibat di berbagai kegiatan remaja, sosial, dan intelektual keagamaan. Salah satu pengurus non-government organization ya, atau yayasan, lembaga di Surabaya, penggemar teknologi dan berbagai digital, sama seringkali diminta tolong sebagai narasumber, trainer, ataupun instruktur di berbagai tempat. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan, ada yang namanya tingkatan belajar. Jadi sebelum kita nanti masuk pada materinya ya, atau teman-teman menyimak video ini, maka saya akan menjelaskan dulu ya tingkatan belajar itu yang bagaimana. Yang pertama, saya minta adik-adik semua untuk mendengar. Mas, ngapain kok butuh mendengar? Karena saya menyampaikannya via lisan ya. Lewat media ini, saya menyampaikannya pakai teknologi suara, tidak sekedar tulisan. Sehingga saya butuh teman-teman untuk mendengar. Yang kedua, melihat. Mas, apakah dengerin saja nggak cukup? Ngapain kok butuh pakai yang namanya melihat? Karena efek dari melihat itu lebih kuat dibandingkan yang namanya mendengar. Bahkan menurut banyak penelitian ya, dengan kita itu melihat, maka kita itu bisa memahami 70% materi lebih mudah dibandingkan kita hanya sekedar mendengar. Jadi sangat butuh kita untuk melihat. Yang ketiga, jiwanya ikhlas ya. Jadi waduh, saya ikut LDKS ini kok tambah nyampe-nyampein. Saya itu sudah banyak pekerjaan, banyak tugas, kena ikut diklat ini. Waduh. Nah, kalau banyak penyesalan begitu, ya jiwanya nggak ikhlas, itu belajarnya nggak akan bisa optimal. Jadi yang nanti saya minta ke teman-teman ya, jadi setelah mendengar, melihat, jiwanya ikhlas. Wah, saya di sini ingin menyimak pengetahuan baru, wawasan baru, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita. Yang terakhir, kalau memang teman-teman itu nantinya ya, saya minta teman-teman menulis, mencatat, maka lakukan. Karena dengan teman-teman ikut terlibat pada kegiatan LDKS kita, walaupun sifatnya virtual, maka bisa membawa manfaat lebih untuk teman-teman semua. Oke ya. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan ya teman-teman sekalian? Maka yang pertama, saya minta teman-teman dalam pembahasan ini, teman-teman menyiapkan lembar kertas catatan ya. Boleh kertas kosong, boleh kertas bergaris ya, boleh ukurannya A4, boleh folio, bebas suka teman-teman ya, tapi jangan yang terlalu besar juga ya. Misal apa itu ya, kertas karton besar lah, itu nggak perlu sampai seperti itu. Berikutnya lagi, akan sia-sia ada tempat untuk menulis tapi tidak ada alat untuk nulisnya. Sehingga yang berikutnya teman-teman juga menyiapkan alat tulisnya ya, bebas, boleh pensil, boleh pena atau pulpen, boleh juga spidol, terserah teman-teman. Dan juga yang tak kalah penting ya, gunakan, mungkin kalau ngomong saya terlalu cepat, gunakan juga yang namanya speaker atau headset, karena itu akan bisa membantu teman-teman untuk menyimak materi kita hari ini. Dan yang terakhir, karena kita sifatnya nanti berupa begini ya, virtual, maka saya minta teman-teman bisa menyimak awal sampai akhir.
kalau memang ada hal-hal yang sekiranya nggak penting, terlalu lama menunggunya, bisa di skip lah beberapa detik ke depan ya. Namun saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Baik teman-teman sekalian, itu dulu yang harus disiapkan. Silahkan teman-teman sambil menyiapkan ya sekitar teman-teman sekalian, maka teman-teman bisa sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, kalau teman-teman sudah siap dengan kertasnya tadi ya, maka yang pertama kasih nomor ya, 01 begitu. Sebelahnya tulis nama kalian tuh siapa. Nama kamu ya, tulis nama lengkap, kurung buka nama panggilannya siapa. Jadi tuliskan nama teman-teman di kertas tersebut. Sudah? Yang kedua, saya ingin teman-teman mengenali perasaan ya. Perasaan teman-teman saat ini ya. Kalau bisa ditulis saja angkanya dulu ya. Nomor 2, bagaimana perasaan teman-teman waktu pertama kali menginjakkan kakinya atau masuk ke SMPN 21 pertama kali. Lantas bagaimana perasaan teman-teman hari ini saat mengikuti LDKS virtual ini? Yuk, silahkan ditulis dulu bagaimana perasaan teman-teman. Oke, sudah? Kalau sudah, maka sekarang kita kenali lagi ya tentang diri kalian. Kegiatan yang seperti apa sih yang kalian suka? Kalau berorganisasi yang seperti apa? Kalau kalian tuh suka bantu sama yang seperti apa? Kalau suka seni yang seperti apa? Kalau suka belajar yang bagaimana? Silahkan ditulis waktu teman-teman 30 detik dari sekarang. Oke, sudah ya. Nah, nanti kalau bisa itu kertas itu nanti teman-teman isi semua ya. Nanti terakhir bisa difoto ya, atau bahkan mungkin ditulis ulang di formulir online yang disediakan. Nanti teman-teman bisa submit, bisa kirim lewat link form yang telah nanti kita sediakan. Gitu ya. Sekarang kita lanjut pada pembahasannya. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah kita sampaikan ya. Tema kita hari ini adalah menjadi OSIS yang bertakwa, cerdas, dan berprestasi. Sehingga itu adalah poin-poin yang akan kita bahas. Baik teman-teman sekalian, kita akhirnya masuk pada bagian yang pertama. Nah, di bagian pertama ini kita akan bahas tentang pengantar ya. Mengapa materi ini menjadi penting untuk kita semua pada pembahasan kita hari ini. Nah, baik teman-teman sekalian, mengapa kita membahas tema tentang menjadi OSIS yang bertakwa, cerdas, dan prestasi ya. Jadi kenapa kita bahas materi ini, ada fenomena apa, dan apa sih kaitannya tema ini dengan yang namanya menjadi OSIS. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengawalinya ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata bertakwa, cerdas, berprestasi ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang menjadi ya. Jadi apa sih menjadi itu? Menjadi itu kan dari yang belum jadi menjadi sesuatu yang baru ya. Jadi belum ada menjadi ada, sudah ada kurang baik menjadi baik, belum atau sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi inti dari kata menjadi adalah adanya transformasi, adanya yang namanya perubahan atau perkembangan dari A kecil, katakanlah ya, menjadi the new A. Jadi A yang baru. Jadi bukan memaksa teman-teman, mas saya ini anaknya tipikal karakternya itu Y kok, disuruh jadi Z. Nah, ya enggak bisa. Memang ada di luar sana tema-tema jadilah dirimu sendiri ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menjadi sesuatu yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Jadi semangat dari kata menjadi adanya perubahan, perkembangan menjadi versi terbaik bagi kita.
Ya, itu dari kata menjadinya saja ya, kita belum bahas bertakwa dan sebagainya. Nah, OSIS, organisasi siswa intrasekolah, itu sebenarnya semua anak pelajar di sekolah itu ya anggota OSIS hakikatnya ya. Teman-teman yang mengikuti LDKS di sini saat ini adalah menjadi calon pengurus OSIS atau telah menjadi pengurus OSIS. Berarti orang-orang yang akan mengelola, mengurusi kegiatan pelajar di OSIS-nya teman-teman ini, begitu ya. Sehingga dengan kata lain teman-teman itu adalah pemimpin, panutan, contoh, teladan bagi teman-teman yang selainnya. Sehingga ketika katanya tadi digabung ya, kata menjadi tadi digabungkan dengan kalimat awalnya, apa yang kita bahas ini ya adalah atau mengharapkan adanya perkembangan atau pertumbuhan menjadi OSIS yang lebih bertakwa, cerdas, dan berprestasi. Saya harapannya bukan begini ya, bukan teman-teman yang sedang melihat saya sekarang ini, mendengarkan saya sekarang ini, bukan berarti teman-teman sebelumnya nggak bertakwa, nggak cerdas, nggak punya prestasi, nggak. Tapi kata menjadi itu bisa diartikan yang namanya pertumbuhan, perkembangan. Jadi saya berdoa, saya berharap teman-teman saat ini sudah bertakwa, sudah cerdas, sudah punya prestasi. Namun dengan apa yang kita bahas, semoga teman-teman muncul motivasi untuk menjadi lebih bertakwa, ya, lebih cerdas dan lebih berprestasi. Dapat dipahami ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini dari kata menjadinya. Nah, sekarang coba teman-teman tulis dulu di kertas yang tadi ya, di kertas yang sudah disiapkan. Teman-teman kan sekarang sudah menikmati ya, PTM terbatas. Gimana? Apakah suka model sekolah yang PTM terbatas sekarang atau lebih suka yang dahulu? Silakan ditulis di kertasnya tadi ya, soal nomor 4. Suka model yang mana? Apakah full online, kayak dulu normal offline, PTM, atau pengen yang baru, outdoor aja mas, luar kota dan sebagainya. Nah, kalau bisa ditulis juga ya, mengapa kok teman-teman memilih hal tersebut. Oke ya, sudah? Kita lanjut berikutnya lagi. Sekarang teman-teman ini kan ikut LDKS nih ya. Berarti kan teman-teman berminat atau ingin jadi pengurus OSIS, atau katakanlah awalnya dipilih oleh guru ya, diminta sama teman-temannya. Pertanyaannya, kenapa kok teman-teman akhirnya mau ya dan berminat menjadi pengurus OSIS? Silakan ditulis di kertasnya juga. Saya kasih waktu beberapa detik. Ini LDKS ya, jadi tetap ada deadline-nya gitu ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Saya mau tanya tentang tokoh. Kira-kira kalau teman-teman punya kesempatan untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang yang sukses, teman-teman itu ingin jadi tokoh yang seperti siapa? Ya. Tokoh itu kan banyak ya, ada tokoh-tokoh barat, ada tokoh-tokoh dunia Islam ya, dan sebagainya. Nah itu teman-teman mau jadi yang seperti siapa dan mengapa mau jadi seperti itu? Silakan ditulis dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kembali. Nah, tadi teman-teman sudah mengerti makna dari tema yang akan kita bahas. Mengapa tema ini menjadi penting ya? Secara umum, teman-teman sekalian ya, berubah jadi lebih baik itu baik ya. Berubah menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi, itu adalah hal yang berpotensi untuk memecahkan masalah. Kenapa begitu? Kita dapat melihat teman-teman sekalian, dunia itu selalu berubah ya. Bahkan hewan yang dulunya terkenal kuat, tangguh seperti dinosaurus ya, ketika ada perubahan alam di lingkungannya ya, kenyataannya sebagian besar dari makhluk purbakala tadi itu punah. Dinosaurus tadi itu punah. Namun juga ada hewan yang dulunya hidup semasa dengan dinosaurus ya, kayak buaya, kayak bahkan mohon maaf ya, agak jijik ya mungkin ya, kecoa ya. Itu ada sejak era dinosaurus, namun sekarang hewan-hewan itu masih ada hingga sekarang. Kenapa kok mereka mampu bertahan hidup? Karena bukan yang kuat yang bisa bertahan hidup, namun mereka yang bisa beradaptasi dengan keadaan lah yang itu bisa bertahan hidup ya. Bahkan mungkin menjadi solving pada masalah di masanya ya, sama seperti sekarang. Dulu sebelum ada taksi online ataupun ojek online ya, taksi reguler itu sangat berjaya, menguasai di mana-mana. Namun ketika terjadi disrupsi, perubahan keadaan ya, masuknya Uber ya, terus Gokar, Grab, maka akhirnya berubah, cara konsumen menggunakannya pun juga berubah. Jadi
selalu ada perubahan. Kalau kita tidak siap dengan yang namanya perubahan, kita akan tertinggal dan tergilas oleh yang namanya zaman. Jadi pesan saya teman-teman sekalian, berusaha dan latihlah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Itu ya. Poin berikutnya, teman-teman di sini adalah pemimpin. Teman-teman di sini adalah contoh, tadi sudah saya sebutkan ya, teladan dan sebagainya. Karena teman-teman OSIS itu adalah pemimpin, contoh ya, bagi diri dan teman-teman kalian di sekolah, maka kalau pemimpinnya baik, insya Allah anggota-anggotanya juga akan ikut baik. Namun kalau pemimpinnya kurang baik, ya maka bisa jadi anggota-anggotanya ikut kurang baik pula. Nah, sehingga teman-teman ini sangat berpengaruh pada gambaran sekolah. Ya. Lantas, mengapa ketika kita bahas penting untuk berubah lebih baik, ya, bahwa diri kita memimpin dan berefek, mengapa yang kita bahas itu takwa, cerdas, prestasi? Kenapa bukan karakter-karakter lainnya pada LDKS kali ini? Karena dapat kita lihat, para tokoh-tokoh besar, para pemimpin-pemimpin dunia, ya, selevel Pak Soekarno, Pak B.J. Habibie, ya, dan lain-lain, ya, ini adalah tokoh-tokoh yang bertakwa, tokoh-tokoh yang cerdas, dan tokoh-tokoh yang punya prestasi. Tentu ketika kita ingin berubah, ketika ingin menjadi yang lebih baik, tentu kita harus punya role model, kita harus punya yang namanya contoh. Kita mau berubah jadi yang seperti apa sih? Nah, kenyataannya tokoh-tokoh besar dunia dan termasuk nasional kita itu merupakan tokoh yang begitu. Sehingga semakin penting ya, semakin penting bagi kita kalau kita ingin menjadi pengurus OSIS yang baik, kita belajar dari role model yang sudah sukses ya, seperti Pak Habibie, Pak Karno ya, yang mereka punya quotes, punya kutipan-kutipan indah untuk kehidupan ini ya, seperti katakanlah Pak Karno ya. Pak Karno berpesan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, karena kalau engkau jatuh, engkau masih jatuh di antara bintang-bintang. Kalau nggak punya cita-cita, ya kita nggak akan punya karya yang besar. Nah, ini kurang lebih begitu ya, mengapa kok materi menjadi penting. Nah, oke, ini kita lanjut lagi aja. Silahkan teman-teman tulis lagi ya, kalau menurut teman-teman, apa sih bertakwa itu? Ya, jadi bertakwa itu kan kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa sih makna bertakwa menurut teman-teman? Nggak usah buka Google ya, silahkan langsung ditulis saja menurut akal pikirannya teman-teman. Apa sih bertakwa itu? Oke, sudah ya. Berikutnya lagi, soal nomor 8 ya. Kira-kira ada nggak hubungannya antara takwa dengan efek sosial? Menurut kalian berhubungan apakah tidak? Silahkan ditulis pilihannya ya, apakah A, B, C, atau D. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi mengenai pengantar. Sekarang kita masuk dari apa yang sudah ditulis teman-teman ya, yaitu tentang bertakwa. Kita masuk pada capture nomor 2, yaitu tentang bertakwa. Tadi sudah saya sempat sebutkan bahwa bertakwa itu menjadi salah satu karakter tokoh-tokoh besar ya. Nah, pengertian takwa itu adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi takwa itu berangkat dari percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, sehingga muncul rasa diawasi, rasa tunduk untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Kalau seandainya di dunia ini dilengkapi dengan CCTV semua, ya, mungkin kita akan merasa takut untuk yang namanya mencuri. Kan begitu ya, orang yang tahu di lingkungannya ada CCTV, di kelasnya ada CCTV, akan berbuat lebih hati-hati dibandingkan yang nggak tahu kalau di lingkungannya ada CCTV. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita itu yakin Tuhan itu ada, harusnya kita merasa diawasi olehnya. Karena merasa diawasi, kita akan berusaha menjadi sosok pribadi yang baik. Nah, lantas apa hubungannya dengan manfaat sosial? Begini teman-teman sekalian, tiap-tiap perintah
yang diberikan oleh agama masing-masing itu selalu mengarah pada yang namanya kebaikan, selalu mengarah pada yang namanya membawa manfaat untuk masyarakat. Jangankan perintah dari Tuhan, ketika orang tua kalian ya mengingatkan kalian untuk melakukan sesuatu, ayo nak belajar, itu kan mesti ada kandungan manfaatnya. Oh, kalau kita nggak belajar, dampaknya apa? Kalau saya belajar, manfaatnya apa? Kira-kira dampaknya atau efeknya buat masa depan kita apa? Contoh lainnya, ketika orang tua Anda nyuruh adik Anda, ayo nak makan ini, minum susu, ini lagi pandemi, begitu ya, untuk memperkuat yang namanya imunitas. Nah, ini perintah yang niscaya selama perintahnya baik ya, apalagi kalau dari Tuhan, zat yang maha baik, tentunya membawa manfaat yang besar. Minimal untuk diri kita sendiri, bahkan sebagian besar perintah Tuhan itu selalu berefek baik, berefek positif untuk yang namanya masyarakat luas. Jadi punya efek secara sosial yang luas pula. Jadi teman-teman sekalian ya, tiap perintah itu memiliki manfaat ya bagi individu ataupun sosial. Ketika ada larangan mencuri ya, bayangkan kalau setiap orang itu melakukan pencurian, maka orang jadi malas berusaha. Kalau malas berusaha, kegiatan ekonomi tidak berjalan. Kalau kegiatan ekonomi tidak berjalan, kita semua kesulitan. Makan, minum, hidup itu susah. Namun ketika ya, dilarang mencuri, maka berarti tiap orang itu harus berusaha, maka akhirnya bisa membawa atau menggerakkan roda ekonomi kembali dan membawa manfaat-manfaat yang selainnya tadi. Itu ya. Berikutnya lagi begini, setiap kita itu menjalankan perintah-perintah tadi itu, merasa diawasi, termasuk kita sebagai diosis begitu ya, maka kita akan mempertahankan riwayat menjadi orang yang baik. Kalau kita bisa membangun perasaan diawasi oleh Tuhan ya, maka setiap kali kita berbuat sesuatu akan berpikir, kira-kira saya melakukan ini manfaatnya apa? Apalagi kalau teman-teman menjadi pengurus OSIS ya, teman-teman lagi diskusi nih dengan anggota OSISnya atau teman-teman yang selainnya. Lantas punya ide, gimana kalau semester depan kita mengadakan kegiatan pentas seni. Pentas seninya isinya A, B, C, katakanlah begitu. Nah, ketika mengadakan pentas seni, kalau dia atau orang-orang anggotanya itu bertakwa ya, sesuai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka akan dipikir, apakah kegiatan itu ya membawa manfaat apakah tidak? Apakah mengarah pada dosa apakah tidak? Jadi kalau setiap kegiatan sudah dipikirkan manfaatnya apa ya, maka setiap kali Anda menjalankan kegiatan tadi akan menjadi catatan karya, tidak hanya nanti untuk pahala di masa yang akan datang, bahkan di masa yang pendek saja ya, masa dunia saja. Kalau kalian itu punya pengalaman organisasi yang bagus, karya-karya bagus, tampil di sosial media kalian ya, maka itu bisa menjadi suatu resume, suatu kurikulum vitae untuk menjadi bekal kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi ya punya efek bagi masa depan, baik di dunia, bahkan mungkin juga di akhirat kelak ya. Jadi itu manfaat dari yang namanya bertakwa. Nah sekarang saya mau kasih oret-oret lagi buat kalian ya. Silakan ditulis bagaimana agar dirimu itu menjadi lebih bertakwa. Menurut teman-teman bagaimana caranya ya? Oke ya. Nah baik teman-teman sekalian, tadi itu tentang yang namanya bertakwa. Jadi teman-teman butuh untuk membangun kekuatan sarana untuk bertakwa. Sekarang kita masuk pada capture nomor 3, yaitu cerdas. Mengapa dan bagaimana kita butuh menjadi cerdas ya. Teman-teman sekalian, cerdas. Di dalam dunia kerja ya ada istilah kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras itu berarti kita menggunakan segala tenaga, waktu yang kita miliki untuk melakukan suatu pekerjaan. Kerja cerdas itu memikirkan cara yang lebih efisien untuk melakukan pekerjaan yang sama. Contoh, dulu orang memindahkan barang dari tempat A ke tempat B
itu bawanya ya pakai pakai tangan digotong begitu ya. Paling banter pakai model kerjasama ya, yuk dipikul bareng-bareng kan begitu. Namun seiring berkembangnya waktu, manusia menemukan yang namanya roda. Oh, roda ini bisa menggelinding kalau dikasih gerobak begitu, terus barang-barang taruh di atasnya, maka bisa digelindingkan. Oh, ini akan lebih ringan lagi, lebih cepat lagi. Lantas orang menemukan lagi, dikasih mesin jadi mobil, dikasih sayap mesinnya tadi itu jadi pesawat. Jadi manusia menemukan cara-cara yang lebih efisien. Coba bayangkan, butuh berapa banyak tenaga kerja ya, kalau kita hendak bangun yang namanya gedung sekolah lah, kayak SMP 21 begitu ya. Mungkin seluas SMP 21 atau sekolah seluas sekolah kalian, kira-kira butuh berapa tenaga? Kalau nggak ada yang namanya traktor, nggak ada yang namanya truk ya, nggak ada yang namanya teknologi listrik untuk mengalirkan dayanya, itu akan sangat banyak sekali tenaganya. Nah, di sini pentingnya yang namanya kecerdasan. Teman-teman sebagai anggota OSIS tidak sekedar yang namanya kerja keras menjalankan kegiatan-kegiatan OSIS di sekolahnya, tapi butuh yang namanya cerdas. Nah, ini juga akan punya efek buat masa depan teman-teman. Nah, bagaimana membentuk yang namanya kecerdasan ya? Lihatlah sosok-sosok yang dipandang cerdas. Nanti akan saya tampilkan ya sosok-sosoknya bagaimana. Yang jelas, tokoh-tokoh cerdas itu selalu yang pertama memiliki etika. Mas, maksudnya etika itu bagaimana? Cerdas di sini bukan berarti curang ya, ngakal-ngakalin. Kadang ada anak yang bilang, wah cerdas ini kamu suka mengambil peluang dalam artian curang ya. Itu bukan yang seperti itu. Kita bahas cerdas ini dalam ranah yang baik, dalam ranah yang bagus. Jadi itu yang dimaksud dengan beretika. Harus punya etika yang baik pula. Oke ya. Yang berikutnya lagi, orang cerdas punya ciri-ciri suka bertanya. Berikutnya lagi suka berpikir. Jadi jangan malas-malas berpikir, digunakan. Ya, ini berkah dari Tuhan ya. Kalau bagi muslim apalagi ya, berkah dari Allah yang paling baik yang membedakan manusia dengan yang selainnya itu adalah dikaruniai yang namanya akal. Jadi ini merupakan berkah, potensi dari Tuhan yang harusnya kita optimalkan. Saya coba bahas ya. Bagaimana cara sukses melalui kecerdasan ya, dan cara yang ampuh. Yang pertama adalah bertanya. Kenapa? Karena hampir semua tokoh besar, hampir semua tokoh sukses punya pertanyaan yang bagus. Isaac Newton katakanlah ya, dia memunculkan pertanyaan. Jadi ketika beliau ya, pada waktu itu juga sama ya, sedang ada pandemi di Eropa sana, dia akhirnya sementara dipulangkan ke desanya karena studinya belum dibuka lagi ya, jadi pandemi. Waktu itu belum ada internet, nggak ada Google Meet, Zoom, YouTube kayak begini ya, itu nggak ada semua. Sehingga dia kembali ke desanya. Di desanya dia merenungkan berbagai kejadian alam ya, termasuk terjadinya peristiwa apel jatuh. Ketika itu dia menanyakan, kenapa apel kok bisa jatuh? Bagaimana kecepatannya? Apakah kecepatan sama antara yang jatuh 10 meter dengan 20 meter? Loh, kalau sama, apa yang membuat kecepatan mereka sama? Akhirnya dia menemukan yang namanya hukum gravitasi. Bahkan nama dia diabadikan menjadi satuan gravitasi, yaitu Newton. Tadi ini teman-teman kan mengalami hal yang sama ya dengan Newton, dia sedang pandemi. Nah, mungkin bedanya cara menggunakan waktunya ya. Newton kena pandemi, dia pulang, dia berpikir tentang berbagai hal. Dia memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang realitas yang ada di alam. Nah, itu pentingnya kita untuk mengamati sekeliling kita ya. Jadi teman-teman jangan hanya terpacu di gadget. Walaupun itu memang bagus, saya setuju, membuka pintu dunia ya, kayak buku ya, kita bisa move kemana-mana. Namun jangan digunakan hanya untuk yang namanya hiburan. Gunakan untuk melakukan penyelidikan akan alam. Mungkin teman-teman akan menjadi Newton yang berikutnya. Oke. Contoh berikutnya lagi, Thomas Alva Edison menjadi bapak penemu dunia dengan 3.000 penemuan, salah satunya ya, lampu. Jadi lampu itu cuma salah satu dari 3.000 penemuannya Thomas Alva Edison. Bagaimana kok dia bisa begitu? Ya, dia selalu bertanya. Bagaimana cara menerangi dunia tanpa yang namanya api? Bagaimana cara membuat gambar bergerak begitu ya?
bagaimana cara merekam yang namanya suara. Jadi dia membuat alat perekam gambar, alat perekam suara pertama kali di dunia. Tanpa dia, lampu di tengah malam akan tetap gelap ya. Nah, suasananya akan terus gelap dan mungkin teman-teman tidak akan bisa menikmati streaming video saat ini kalau nggak ada yang namanya Thomas Alva Edison ya. Jadi itu pentingnya yang namanya bertanya. Nah, setelah teman-teman itu mau membuat pertanyaan, kalau tidak ada usaha untuk menjawabnya, ya nggak menjadi suatu solusi. Maka yang kedua adalah berpikir. Jadi harus terus dipikirkan. Nah, sekarang saya coba tes nih ya. Pertanyaannya, jika ada konflik di kepengurusan OSIS teman-teman, ya, bagaimana cara yang cerdas untuk menyelesaikannya? Pertanyaan apa yang kalian munculkan? Dan kira-kira kalau dipikirkan solusinya bagaimana? Soal nomor 10 dijawab nanti aja ya, waktu di akhir video. Nanti ingat difoto, dikirim ke link Google Form yang nanti kita sediakan. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, sekarang bagaimana yang baik dalam menggunakan kecerdasan? Yang perlu diingat tadi ya, tentang etika, selalu ingat kita semua memiliki yang namanya pengaruh. Apalagi teman-teman di OSIS punya pengaruh dan contoh bagi yang selainnya. Jadi jangan lupa, kalau memang teman-teman sudah berlatih, bertanya dan berpikir tadi, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, namun gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Oke ya? Sekarang kita masuk lagi ke capture yang terakhir atau capture yang 4, yaitu berprestasi. Teman-teman sekalian, berprestasi. Harapannya nanti ketika kita bahas ini, teman-teman di OSIS ya, anggota yang ikut LDKS virtual ini bisa menjadi penyebar pengaruh yang baik dan juga bisa menjalankan IKAR Pelajar Surabaya yang sudah dibikin ya. Kalau teman-teman ingin tahu, cari saja di Google IKAR Pelajar Surabaya yang seperti apa dan bagaimana kita bisa menjalankannya. Nanti teman-teman bisa cari di Google. Nah, sekarang ini ada kuis, kalau mau jawab silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Saya lanjut dulu. Nah, di bagian ini, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke bagaimana cara berprestasi, ya, saya tekankan dulu, prestasi dan prestige itu adalah hal yang berbeda. Huruf-hurufnya hampir mirip, kayak tinggal dibolak-balik, begitu ada yang diganti 1-2 huruf, namun maknanya berbeda. Prestasi itu adalah penghargaan atas karya, sesuatu yang teman-teman bikin dan lakukan. Prestis itu sekedar penghargaan, tapi bisa jadi bukan karena karya, bisa karena gaya, begitu ya. Nah, saya tidak ingin, kita semua, Bapak Ibu Guru juga tidak ingin teman-teman hanya menjadi siswa-siswa yang penuh gaya tanpa aksi, penuh dengan berbagai macam atribut, namun tidak dengan yang namanya karya. Nah, sehingga yang kita bahas di sini prestasi ya, penghargaan karena perbuatan dan karya yang teman-teman miliki. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita punya karya yang bisa membuat kita berprestasi? Maka ya, saya kasih kunci ampuh. Ampuh ini singkatan ya. A, ambil kesempatan. B, M ya maksud saya. Habis A, ambil kesempatan. M, mantapkan motivasi. P, pelajari keterampilan. U, usaha yang optimal. H, hidup yang seimbang. Nah, ini saya sampaikan sekilas saja. Ambil kesempatan. Tadi sudah saya jelaskan, dunia akan terus berubah. Peluang belum tentu berulang. Jadi kalau ternyata ada hal yang menjadi masalah di sekolah kalian, itu bisa menjadi suatu pemicu pelaksanaan program yang bagus. Semisal di OSIS-OSIS sebelumnya belum pernah ada, terus kalian melihat, oh ternyata di kala pandemi ini
ada beberapa siswa yang orang tuanya itu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ada orang tua yang di PHK, ada orang tua yang akhirnya ganti pekerjaan, atau mereka baru merintis yang namanya UMKM, ya, bisnis kecil-kecilan, jualan kue katakanlah. Kalau ternyata ya, kalian ini kan mungkin generasi yang punya medsos ya, sosial media ya, kalian bisa loh bikin program semisal, ayo Rek, kita bikin program re-upload. Jadi mereka yang tadi ada kendala ya, secara ekonomi, namun mereka punya usaha yang baru, katakanlah jualan donat kentang, katakanlah begitu ya. Teman-teman bisa ngupload itu di sosmed resminya SNBN 21, ngasih nomor kontak sama alamatnya, terus di-repost, di-re-upload oleh seluruh pengurus OSIS lainnya. Kalau satu pengurus OSIS punya 100 follower, pengurus OSISnya ada 20 ya. Ketika itu di-share dan di-repost, kalau followernya berbeda-beda ya, maka sudah ada 2000 orang yang berpotensi melihat iklan tadi. Bayangkan betapa besarnya efek sosial tadi itu. Nah, namun untuk begini harus segera diambil kesempatannya tadi, diambil peluangnya. Kalian melihat, oh sekolah kita itu ternyata masih kotor, gimana kita itu bikin program kebersihan sekolah, atau dalam pandemi butuh yang namanya mendisinfeksi kelas-kelas. Gimana kalau itu masuk ke piket? Nah, bikin hal yang baru. Harus pandai-pandai mencari yang namanya peluang atau kesempatan, karena belum tentu berulang. Yang kedua, kalau kalian sudah melihat hal itu peluang ya, mantapkan motivasi. Oh ini bagus ya, pastikan itu bagus ya. Terus bayangkan kalau itu tercapai bagaimana, kalau program itu bisa dijalankan bagaimana, karya apa yang bisa kamu bikin, manfaat yang kamu tebar bagaimana. Jadi dimantapkan. Kalau perlu dibikin konsolidasi dengan timnya, ya, anggota pengurus OSISnya tadi itu. Oh iya, saya ingin ke sana. Teman-teman, rumus ampuh ini tidak hanya bisa digunakan di OSIS ya, tapi juga bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman ingin punya cita-cita yang bagus ya, itu ambil kesempatan, mantapkan motivasi ke sana, itu juga bisa. Berikutnya lagi, P, pelajari keterampilan. Oh, kalau ternyata kita pengen ke sana, kita pengen bikin video yang menarik, katakanlah yang menyadarkan anak-anak di SMP kita, maka pelajari keterampilan. Oh, caranya bikin video bagaimana? Bagaimana saya bisa nyampe skill tadi itu ya. Kalau saya ingin punya cita-cita A, butuh keterampilan apa saja untuk mengarah ke sana, itu dipelajari. Berikutnya U, usaha optimal ya. Jadi diusahakan, gunakan waktu kalian seefektif, seefisien mungkin. Kalau ternyata pandemi membuat kalian punya banyak waktu luang, gunakan, jangan hanya menjadi generasi rebahan, tapi generasi yang mau mengusahakan secara optimal. Ya. Yang terakhir adalah hidup yang seimbang. Jadi waktu kita 24 jam ya. Hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar. Maka kita butuh untuk yang namanya menjaga keseimbangan. Jangan terus kerja, ada aktivitas pribadi, aktivitas OSIS ya. Terus aktivitas organisasi lainnya tapi nggak ada waktu istirahat, itu jangan. Sediakan juga waktu istirahat, waktu bikin perencanaan ya, waktu untuk jaga kesehatan, itu penting bagi kita semua. Jadi hiduplah seimbang. Baik ya teman-teman sekalian, ya, bahkan kalau katanya Albert Einstein, hidup itu seperti naik sepeda ya. Untuk menjaga keseimbangan Anda harus terus bergerak. Kalau kita nggak bergerak, kita akan jatuh. Jadi teman-teman sekalian, itu yang dapat saya sampaikan ya. Yang terakhirlah ampuh, ambil kesempatan, mantapkan motivasi, pelajari keterampilan, usaha optimal, dan hidup yang seimbang. Nah teman-teman sekalian ya, yang terakhir, kalau memang kalian itu sudah berniat ikut LDKS ini secara virtual ini ya, maka teman-teman yang ada di sini akan menjadi teman-teman seorganisasi kalian, menjadi ikatan yang baik. Kalau bisa bangun terus lingkungan yang baik tadi ya, lingkaran ini dijaga, dan teruslah menebar kebaikan di sekelilingnya kalian. Baik teman-teman sekalian, itu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada lain kesempatan. See you.